Kenapa sebuah kerajaan yang tidak membangun istana batu bisa dikenang sepanjang sejarah? Di antara banyak kerajaan kuno, nama Sriwijaya tetap hidup. Ia tidak membangun candi sebesar Borobudur. Ia tidak mencetak legenda seperti Gajah Mada. Tapi, ia meninggalkan pengaruh yang jauh lebih luas dari yang kita duga. Biksu dari Tiongkok menuliskan namanya. Pedagang Arab mengenalnya. Raja-raja dari India memperhitungkannya. Bahkan pelaut dari seluruh dunia mengakuinya. Sriwijaya tidak lahir dari perang. Ia lahir dari air, dari sungai, dari lautan, dari jalur yang menghubungkan timur dan barat. Bagaimana sebuah kerajaan di tengah rawa bisa menjadi penguasa jalur dagang terbesar di Asia Tenggara? Apa rahasia kekuatannya? Dan kenapa kejayaannya bisa menghilang begitu saja? Cerita ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ini bukan hanya sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana peradaban besar bisa tumbuh tanpa benteng dan pasukan. Tapi dengan pikiran, dengan diplomasi, dengan keberanian menyeberangi laut. Sebelum kita lanjut, kalian bisa klik tombol subscribe dan like-nya ya, karena itu sangat berarti untuk channel ini. Terima kasih. Sungai Musi mengalir pelan di tengah hutan tropis. Airnya coklat, tapi membawa kehidupan. Di sepanjang alirannya, orang-orang membangun rumah panggung. Perahu kecil lalu lalang. Hidup sederhana, tapi penuh aktivitas. Di masa itu belum ada kerajaan besar. Belum ada raja yang terkenal. Yang ada hanya komunitas. Mereka hidup dari sungai. Mereka menangkap ikan, mengambil hasil hutan, dan mulai berdagang. Pelan tapi pasti, satu kelompok tumbuh lebih besar. Mereka bukan petani. Mereka pelaut. Mereka belajar membaca arus. Mereka tahu kapan air naik dan kapan ombak tenang. Lalu datang seorang pemimpin. Namanya Dapun Tahiang. Ia bukan orang biasa. Ia punya visi besar. Ia ingin menyatukan wilayah lewat jalur air. Ia tidak membawa pedang. Ia membawa kapal. Perjalanan besarnya tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit. Tahun 683 Masehi. Ia memimpin ekspedisi. Ia membawa 20.000 orang. Mereka menyusuri sungai, masuk ke lautan, menaklukkan pelabuhan. Di sanalah awal Sriwijaya. Bukan dari tahta, tapi dari pelayaran, dari kemampuan menguasai air. Letaknya sangat strategis, di simpul dagang Asia, antara India dan Tiongkok. Semua kapal dagang harus lewat sana. Dan Sriwijaya berdiri tepat di tengah. Mereka membangun rakit besar, jadi pelabuhan terapung, jadi pusat transaksi, lama-lama jadi kota, dan akhirnya jadi kerajaan. Sriwijaya lahir dari air, dibesarkan oleh arus, diperkuat oleh semangat dagang. Orang-orang datang, barang dibongkar, perdagangan tumbuh, kekuasaan menyebar. Mereka tidak perlu candi, tidak butuh benteng, cukup pelabuhan, cukup kontrol atas sungai. Sriwijaya jadi simbol kejayaan air. Dan semua itu dimulai dari sungai kecil, yang kini mengalir di tengah kota Palembang. Sriwijaya tumbuh jadi raksasa laut. Mereka tidak menguasai daratan. Mereka kuasai lautan. Mereka jaga selat. Mereka atur perahu.
Setiap kapal dagang lewat Selat Malaka, mereka harus mampir. Mereka harus bayar. Mereka harus izin. Karena Sriwijaya yang pegang kendali. Dari rempah sampai sutra. Dari emas sampai kaca. Semuanya lewat pelabuhan Sriwijaya. Mereka catat. Mereka ambil bagian. Bukan cuma barang. Informasi juga lewat. Cerita dari Arab. Ilmu dari India. Berita dari Tiongkok. Sriwijaya punya armada laut. Mereka bukan bajak laut. Mereka penjaga laut. Mereka pastikan jalur aman. Mereka bikin kapal dagang nyaman. Di masa itu keamanan sangat penting. Laut penuh ancaman. Tapi Sriwijaya bikin zona aman. Mereka patroli, mereka siaga, mereka tangkap perampok. Dari situ, kekayaan mengalir. Raja punya kas besar. Pelabuhan berkembang. Penduduk sejahtera. Mereka juga pintar berdiplomasi. Sriwijaya kirim utusan ke Tiongkok. Mereka bangun hubungan dengan India. Mereka tidak isolasi. Mereka terbuka. Pedagang asing merasa disambut. Mereka tinggal. Mereka menikah. Mereka ajarkan budaya. Sriwijaya jadi melting pot. Segala bangsa bertemu di sini. Segala bahasa terdengar di pasar. Segala makanan bisa ditemukan di pelabuhan. Raja Sriwijaya bukan hanya pemimpin, tapi manajer laut. Ia atur lalu lintas. Ia atur aturan dagang. Ia bangun jaringan. Kerajaan ini tidak besar di daratan, tapi luas di air. Pesisir Sumatera, jalur Kalimantan, sebagian semenanjung Melayu, bahkan sampai ke Thailand Selatan. Mereka tidak perlu banyak perang. Cukup kontrol titik strategis. Pelabuhan jadi senjata. Laut jadi dinding pertahanan. Sriwijaya tahu kekuatannya ada di laut, dan mereka manfaatkan itu sampai puncak kejayaan. Sriwijaya bukan cuma dagang. Ia juga jadi pusat belajar. Agama Buddha berkembang pesat. Biksu datang dari berbagai negeri. Mereka belajar. Mereka tinggal. Mereka menulis. Salah satu yang paling terkenal adalah It Sing. Ia datang dari Tiongkok. Ingin ke India, tapi ia singgah dulu di Sriwijaya. Ia tinggal selama beberapa tahun. Ia belajar bahasa. Ia belajar kitab. Ia menulis tentang Sriwijaya. Ia bilang, Sriwijaya seperti sekolah besar. Banyak guru, banyak murid, banyak kitab. Bahasa Sanskerta diajarkan. Filsafat Buddha dibahas. Biara-biara didirikan. Biksu lokal belajar dengan biksu asing. Mereka terjemahkan teks. Mereka diskusikan makna hidup. Mereka salin manuskrip. Tak hanya Buddha. Pengaruh Hindu juga ada. Dan pengaruh Arab mulai masuk. Ini tempat pertemuan budaya. Sriwijaya bukan hanya pasar barang, tapi juga pasar gagasan. Tempat di mana ilmu bertukar. Tempat di mana pikiran bebas. Ilmu maritim juga berkembang. Pelaut diajari membaca bintang. Mereka tahu musim. Tahu arah angin, tahu lokasi pulau. Semua itu jadi kekuatan. Ilmu tidak disimpan, tapi dibagikan. Dibawa oleh pelaut ke tempat lain. Sriwijaya jadi universitas samudra, tanpa gedung besar, tanpa toga. Tapi ilmunya sampai jauh. Bahkan saat kerajaan lain sibuk perang, Sriwijaya tetap sibuk belajar.
Mereka tahu, pengetahuan adalah kekuatan yang tak bisa dirampas. Tidak ada kejayaan yang abadi. Sriwijaya pun mengalaminya. Laut yang dulu jadi pelindung, perlahan jadi jalur serangan. Tahun 1025 Masehi, datang ancaman besar dari India. Kerajaan Chola menyerang. Mereka bawa kapal perang. Mereka tahu kekuatan Sriwijaya ada di pelabuhan. Mereka membakar kota. Mereka merusak armada. Pelabuhan besar dihancurkan. Sriwijaya terguncang. Itu bukan akhir, tapi itu awal keretakan. Setelah serangan itu, Sriwijaya tak lagi sama. Banyak wilayah mulai memberontak. Wilayah jajahan lepas satu persatu. Raja sibuk perbaiki kerusakan, tapi kekuatan mereka terus menyusut. Pendapatan menurun. Armada laut melemah. Kepercayaan pedagang asing mulai hilang. Di saat lemah, saingan muncul. Dari Jawa, muncul kekuatan baru, Singasari, kemudian Majapahit. Mereka mulai rebut pengaruh dagang. Mereka buka pelabuhan sendiri. Sriwijaya terdesak, perlahan kehilangan kendali. Dulu kapal wajib singgah di pelabuhan mereka. Sekarang banyak kapal langsung lewat. Ekonomi Sriwijaya merosot. Pusat belajar ditinggalkan. Biara-biara sepi. Guru-guru pindah ke tempat lain. Tak hanya ekonomi. Politik dalam negeri pun goyah. Pewaris tahta bertengkar. Beberapa daerah memberontak. Pasukan makin sedikit. Laut makin rawan. Sriwijaya coba bertahan. Tapi tekanan dari luar makin besar. Tekanan dari dalam juga makin berat. Tidak ada perang besar yang mengakhiri semuanya. Tapi perlahan, nama Sriwijaya menghilang. Dokumen dari luar negeri tak lagi menyebut mereka. Pedagang asing tak lagi mampir. Sriwijaya tenggelam dalam diam. Rakyat masih hidup, tapi tidak lagi di bawah satu bendera. Pelabuhan masih berdiri, tapi bukan milik satu kerajaan. Orang-orang lupa siapa rajanya. Lupa bagaimana dulu mereka menguasai lautan. Yang tersisa hanya nama dan reruntuhan. Laut pernah jadi sahabat, tapi juga bisa jadi alasan hilangnya kejayaan. Sriwijaya pernah jadi penguasa. Tapi waktu, musuh, dan perubahan membawanya ke titik akhir. Ratusan tahun setelahnya, orang bertanya, apa benar ada kerajaan bernama Sriwijaya? Kenapa tidak ada sisa candi? Kenapa tidak ada istana? Di Palembang, orang hidup seperti biasa. Tidak tahu tanah itu dulunya pusat kerajaan. Hingga suatu hari, prasasti ditemukan. Batu besar, tertulis huruf kuno, bahasa Melayu kuno, tahun 600-an Masehi. Para peneliti membacanya. Ada nama raja, ada kisah pelayaran, ada petunjuk sejarah. Ditemukan lagi prasasti lain, di Jambi, di Bangka, bahkan sampai ke Thailand Selatan. Semua menyebut satu nama, Sriwijaya. Nama yang sempat hilang, nama yang tidak diajarkan, ternyata pernah jadi besar. Lalu ditemukan catatan Tiongkok, tulisan I Ching. Ia menyebut tempat bernama Shilifoshi. Itu adalah Sriwijaya. Catatan Arab pun menyebutnya. Pedagang menulis tentang pusat dagang besar. Letaknya di Sumatera. Mereka memuji kekayaannya. Peneliti menyusun puzzle.
Mereka gabungkan prasasti, catatan luar, dan bukti arkeologi. Akhirnya cerita lengkap muncul kembali. Kini Sriwijaya diajarkan di sekolah, dikenang sebagai kerajaan maritim besar. Bukan lewat bangunan, tapi lewat tulisan dan pelabuhan. Kota Palembang menyandang gelar Bumi Sriwijaya. Museum dibangun, prasasti dijaga, sejarah dilestarikan. Tapi masih banyak yang belum ditemukan. Letak pusat kerajaannya masih jadi misteri. Apakah benar di Bukit Seguntang atau di bawah kota modern? Yang jelas, jejaknya tetap ada. Di budaya, di bahasa, di cara orang hidup. Sriwijaya mengajarkan kita bahwa kejayaan tidak harus terlihat, tapi bisa terasa. Ia menunjukkan bahwa ilmu dan dagang bisa bersatu, bahwa laut bisa jadi penghubung, bukan batas, bahwa diplomasi bisa lebih kuat dari perang. Kini kita tahu, Sriwijaya bukan sekadar nama, tapi fondasi awal peradaban maritim Nusantara. Dan selama Sungai Musi terus mengalir, kisahnya akan tetap hidup. Tinggalkan komentar untuk cerita sejarah, apalagi yang ingin kalian ketahui. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.